Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan informatika. Ini ada satu ya, tidak rekan-rekan. Dan Bapak Ibu dosen. Hari ini di tanggal 27 Maret 2024 akan dilaksanakan sidang tugas akhir dengan peserta Nandia Rifki Jevintia dan dosen pembimbing Bapak Dr. Ucuk Darussalam serta Bapak Syahid Abdullah, dan yang berlaku sebagai atau berperan sebagai penguji sekaligus ketua sidang adalah saya sendiri, Riyad Sahara, serta nanti ada penguji dua yaitu Ibu Cian Ramadana Hasoltin. Nah, kepada Mas Nandya nanti dipersilakan untuk mempresentasikan laporan tugas akhirnya selama kurang lebih 10 menit dan akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab ya dari Baik, Pak. dosen penguji. Dipersilakan Mas Nandya. Sudah tampil, Pak. Ya, sudah oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Bapak Riyad Sahara, SSI MT, dan Ibu Penguji 2, Ibu Cian Ramadana Hasoltin Eskom Mkom, dan dan dosen pembimbing, Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT, dan Bapak Syahid Abdullah SSI Mkom. Nah, perkenalkan nama saya Nandi Arif Wijaya dengan NIM 200401010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dengan judul penerapan algoritma K-means dan decision tree dalam menentukan siswa berprestasi studi kasus SDS Kartika 106. Latar belakang. Latar belakang yang pertama itu penerapan metode algoritma K-means dan decision tree karena sebelumnya masih banyak menggunakan satu metode saja. Lalu yang kedua, keakurasian dalam menentukan siswa berprestasi, berapa akurasi dalam menentukan siswa berprestasi dalam metode. Lalu yang ketiga, faktor mempengaruhi dalam menentukan siswa berprestasi. Jadi faktor apa saja yang nanti mempengaruhi dalam menentukan siswa berprestasi. Lalu studi literatur. Yang pertama ada implementasi data mining untuk menentukan santri berprestasi Pondok Pesantren Manurul Huda dengan metode clustering algoritma K-means dengan hasil pengelompokan santri berprestasi menjadi lebih cepat dan akurat. Lalu yang kedua dengan judul penerapan K-means dan Fuji K-means dalam mengelompokkan prestasi siswa berdasarkan nilai akademik. Algoritma K-means dengan hasil algoritma K-means merupakan hasil yang terbaik. Lalu yang ketiga dengan judul implementasi K-means dan K-means Makeboards pada kategori siswa berprestasi dengan hasil bisa menentukan kategori baik dan rendah. Lalu yang keempat dengan judul penerapan algoritma K-means dan decision tree dalam analisis prestasi siswa sekolah menengah kejuruan dengan hasil penghasilan orang tua tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa, tetapi jarak antar rumah ke sekolah itu berpengaruh. Lalu dengan yang kelima dengan judul pemetaan kelompok belajar menuju prestasi prestasi menggunakan metode algoritma K-means dengan hasil pedoman bagi guru pengajar untuk mengelompokkan eh, belajar siswa. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini selaras dengan eh, rumusan masalah. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penerapan metode algoritma K-means dan decision tree. Lalu yang kedua untuk mengetahui berapa keakurasian siswa berprestasi dengan nilai akademik, prestasi kelas, dan prestasi sekolah. Lalu yang ketiga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam menentukan siswa berprestasi. Metode algoritma K-means. Metode algoritma K-means yang saya gunakan adalah clustering. Metode algoritma K-means
Clustering adalah metode mengorganisasikan data, kesamaan antar data di dalam klaster. Langkah yang pertama adalah kelas, menentukan klaster, lalu yang kedua menetapkan centroid awal, ya, dengan ada rumus menetapkan centroid awal, lalu yang ketiga menghitung jarak antar centroid, lalu yang keempat mengalokasikan eh, pada centroid terdekat, lalu yang kelima melakukan pengulangan apabila apabila centroid baru. Lalu algoritma desentri merupakan algoritma pengklasifikasian atau keputusan dengan pemodelan pohon keputusan. Yang pertama ada menghitung entropi, lalu yang kedua menghitung gain. Lalu tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini terdiri dari studi literatur, identifikasi masalah, pengumpulan data, implementasi, pengujian, kesimpulan. Lalu implementasi kita mulai dari dataset siswa, data cleansing, pemodelan K-means, model K-means, label data siswa, pemodelan desentri, tahap pengujian, dan selesai. Proses, proses, proses yang pertama yaitu dataset penelitian. Dataset penelitian ini saya ambil dari sekolah SDS KTK 106 yang sebanyak 28 siswa. Lalu yang kedua, kita membersihkan data menggunakan data cleansing. Lalu yang ke- lalu yang ketiga, dataset pemodelan K-means. Ya, pemodelan data K-means ini yang saya gunakan ialah nilai akademik yang berupa matematika, bahasa Indonesia, IPA, agama, dan prestasi sekolah. Setelah itu kita membentuk klaster. Saya membentuk klaster sebanyak 3, yaitu klaster kosong, klaster 1, dan klaster 2. Selanjutnya jarak antar sentroid. Setelah menghitung jarak antar sentroid, kita akan saya memberikan label pada klaster, yaitu klaster kosong cukup baik, klaster 1 baik, dan klaster 2 sangat baik. Selanjutnya atribut atribut desentri yang saya gunakan adalah nilai akademik yang berupa matematika, bahasa Indonesia, IPA, agama, dan prestasi kelas. Berikut pemodelan desentri dengan pohon keputusan dengan hasil penjelasan sebagai berikut, yaitu agama kurang kurang sama dengan 80,50 masuk kategori kelas 0 atau yaitu cukup baik. Selanjutnya ada agama lebih dari 80,50, IPA kurang sama dengan 90 masuk kategori 1 yaitu baik. Lalu IPA lebih dari 90 masuk kategori 2 atau sangat baik. Pengujian ini dari 3, yaitu akurasi, menghitung akurasi prediksi, confusion matrix, dan klasifikasi report. Di sini akurasinya yaitu sebesar 0,71 atau 71%. Hasil pembahasan. Hasil dari K-means menentukan klaster cukup baik, baik, dan sangat baik dengan menjumlahkan nilai perhitungan jarak setiap anggota klaster pada algoritma K-means, kemudian mengurutkannya dari nilai cukup baik, baik, dan sangat baik. Pemodelan desentri berdasarkan nilai IPA dan nilai agama. Berdasarkan pendekatan desentri mampu mencapai skor akurasi prediksi mendekati sebesar 71%, bahwa pada penelitian ini dalam menentukan siswa berprestasi dengan nilai IPA dan nilai agama klaster menggunakan algoritma desentri tetapi dengan atribut yang berbeda, dengan hasil bahwa desentri berpengaruh dalam menentukan siswa berprestasi yakni dari segi metode dan berdasarkan banyaknya atribut yang dipakai. Kesimpulan,
Yang pertama, penerapan metode dalam menentukan siswa berprestasi sudah mendekati akurat. Lalu yang kedua, tingkat keakuratan sebesar 71%. Lalu yang ketiga, banyaknya atribut dapat berpengaruh dalam menentukan siswa berprestasi. Terima kasih. Oke, Mas Nanda, terima kasih presentasinya. Kita mulai untuk sesi tanya jawabnya antara peserta sidang dengan dosen penguji sidangnya. Bu Cian mau duluan atau saya? Eh, Pak Riyad dulu aja, silakan. Oke. Oke, Mas Nandia, ini tadi ngedevelopnya dengan Python ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Oke, tapi pertanyaannya nggak seputar Python sih. Nah, tadi kan saya lihat ada kesimpulan Mas Nandia tuh. Boleh lihat tuh, Mas? Baik, Pak. Nah, ini kesimpulan ada tiga ya. Iya, Pak. Ada yang penerapan metodenya sudah mendekati akurat, metode si apa nih? Metode si K-means ya. Eh, men- Metode decision tree-nya, Pak. Oh, decision tree-nya. Iya. Kalau algoritma K-means ya gimana? Kalau algoritma K-means itu sudah akurat, Pak, karena paling bagus Hmm, dari jurnal-jurnal sebelumnya begitu, penelitian-penelitian sebelumnya begitu, Pak. oh, tapi di implementasinya Mas Nandia itu sudah oke penerapan Oke, apa algoritma itu. baik, Pak. Sudah oke, Pak. Dijelaskan ya di kesimpulannya. Itu kan penerapan metode-metode apa kita nggak tahu ya. Oh, baik, Pak. Terus itu tingkat keakuratan apa yang sebesar 71% itu yang diukur tuh apa di kesimpulan tuh? eh, Akurasi metode itu metode desentri dalam pengujian pengujian akurasi, Pak. Kenapa nggak dijelaskan gitu kesimpulannya singkat-singkat banget ini saya kalau misalkan ini kebetulan juga Mas Nandi nggak ngirim laporannya ke saya jadi saya nggak bisa baca laporannya gitu kalau saya cuma baca dari PowerPoint aja nih saya nggak ngerti ini kesimpulan dari abis ngapain gitu ini jawaban masalah yang mana gitu penerapan metode metode apa terus buat masalah apa terus ini tingkat keakuratan sebesar 71% dari perhitungan apa gitu dapat keakuratan 71% itu. Terus atribut dapat berpengaruh dalam menentukan siswa berprestasi. Ya atribut-atribut itu apalagi yang berpengaruh itu. Nah ini saya kurang, kalau saya cuma baca dari presentasinya Mas Nanda kan saya nggak tahu ini kesimpulan dari apa yang sudah dilakukan, yang dilakukan tuh apa aja nggak ngerti ya. Karena kesimpulannya ya cuma nggak menjelaskan sama sekali jawaban dari Baik, Pak. permasalahannya. Nah, ini kan punya kesimpulan tiga ya. Nah, kalau kita bikin penelitian itu kan yang paling gampang ada permasalahan apa, atau latar belakang apa yang jadi alasan kita melakukan penelitian gitu ya. Jadi Iya, misalkan Pak. contoh masalahnya ada tiga nih. Terus nanti kan dapetin jawaban masalahnya di kesimpulan ya, bukan di tujuan. Tujuan itu apa? Hipotesa. Ada tiga juga seperti ini, kan gampangnya seperti itu. Masalah A dijawab dengan kesimpulan A, hasilnya A gitu ya, dengan metode yang sudah dilakukan sama Mas Nandi tuh dalam Baik. menyelesaikan masalahnya. Saya boleh lihat nggak ini jawaban permasalahannya menjawab masalah-masalah yang Mas Nandia dapatkan atau identifikasi dalam penelitian ini. Ditunjukkan aja masalahnya apa aja. Masalahnya Ya, ada di ditunjukkan aja di slide-nya. oh, Saya kan nggak dapat dokumennya, dokumen iya, Pak. lapor. Di sini, Jadi Pak, saya harus dapatnya dari Mas Nandianya. termasuk di masalah latar belakangnya begitu, Pak. Iya, kenapa tuh? Jelasin aja. Penerapan metode algoritma K-means dan decision tree itu karena Buat banyak, apa? Dari poin satu coba Mas Nandia baca deh. Penerapan metode algoritma K-means dan decision tree itu. iya, Pak. Kenapa metode si Kar- si algoritma Kimin sama decision tree ini kenapa dia mau diterapin di mana terus buat apa dan ada masalah apa sampai mau menggunakan algoritma Kimin dan pakai metodenya decision tree. Karena yang pertama, eh, kebanyakan itu hanya menggunakan satu algoritma saja, Wah, lalu yang masalah utamanya itu apa gitu. Sampai Mas Nanda mau menggunakan algoritma Kimin dan decision tree. Masalah utama yang diteliti itu topik-topik penelitian apa sih? penerapan algoritma dalam menentukan siswa berprestasi, Pak. Ini rekomendasi Eh, menggunakan AI atau machine learning. Enggak, Pak. Wah, bukan.
Maksudnya Maksudnya topik besar penelitiannya itu, Mas Nandia kan kayak misalkan ada software engineering, terus ada ya, spesifiknya lagi ada mobile depth, terus ada yang kayak misalkan multi-platform depth. Nah, ini kan Mas Nandia ke arah data science ya. iya Ini, betul Pak. ini ada masalah apa nih di data science ini, skup kecilnya dari data science itu. Misalkan mau prediksi atau rekomendasi. Nah, rekomendasi apa yang mau direkomendasikan? Contohnya Mas Nandia tadi kan untuk Kan merekomendasikan siswa terbaik siswa, ya, siswa iya berprestasi ya. betul. Ya berarti kan rekomendasi ya, bukan prediksi kan? Prediksi atau rekomendasi nih? Rekomendasi Pak. Nah, tadi kenapa katanya bukan? Masih bingung sama tema penelitiannya? Iya, Oh, enggak. Nah, dari tema penelitian itu juga Mas Nanda tadi sudah melakukan studi literatur juga lagi kan? iya Pak. Artinya harusnya udah matang tuh nih topik penelitiannya, tema penelitiannya. Terus ya udah ada dari hasil studi literatur yang Mas Nandi lakukan, Mas Nandi nemu ada beberapa celah-celah mungkin yang belum ada di penelitian terdahulu yang nanti jadi novelty-nya atau nilai keterbaruannya Mas Nandia dan mau dilakukan di penelitian Mas Nandia gitu. Nah, Iya, salah satunya tadi Mas Nandia bilang yang lain pakai algoritmanya cuma satu gitu ya. Nah, Mas Nandia pakai algoritmanya dua, ya kan? iya Pak. Nah, dijelaskan masalah inti dari penelitian yang mendasari atau menjadi alasan Mas Nandia ini melakukan penelitian tersebut atau penelitian yang sudah dilakukan gitu. Ada masalah-masalah apa sih yang pengen diselesaikan? Nah, ini kan saya dapetinnya di latar belakang cuma penerapan metode algoritma K-means dan decision tree. Mau diterapin buat apa? Ada masalah apa atau ada kasus apa sampai mau menerapkan algoritma K-means sama decision tree ini? Itu nggak Iya. dijelaskan sama sekali di presentasinya Mas Nandia ini. Tuh. Kalau bentuk laporannya dituliskan juga sama seperti itu. Enggak Pak. Lebih jelas. Jelas Pak. Nah, berarti presentasinya harus diperbaiki sebenarnya penyampaiannya. Karena tadi juga kan selama presentasi Mas Nandia kan hanya kayak baca aja tuh. Dari slide pertama sampai slide terakhir itu dibacain kita gitu. Sebenarnya kita bisa baca sendiri nggak butuh dibacain gitu. Tapi Mas Nandia itu ngebacain kita kayak gitu. Nah, dari ini dah, oke lah. Nanti coba Mas Nanda cek lagi masalah antara ini ya, dari rumusan masalahnya atau alasan-alasan penelitian, masalah-masalah yang mau diangkat di penelitiannya, hipotesa penelitiannya, di tujuan penelitiannya, metode yang mau dipakai buat menyelesaikan masalah-masalahnya, sama hasil atau jawaban dari permasalahannya di kesimpulan. Apakah itu sudah selaras semuanya gitu? Kalau dilihat sih memang selaras, tapi penjelasannya ini nggak menunjukkan kita sebagai apa ya sebagai peserta yang misalkan Mas Nanda pengen sosialisasikan atau pengen informasikan saya habis melakukan penelitian ini karena ini dan dapatnya ini. Nah, itu kita nggak dapat sama sekali dari penjelasan Mas Nanda gitu. Kalau disuruh baca pun ya baca cuma tulisannya itu aja yang diterangkan. Jadi kita nggak ngerti sama sekali. Oke, satu lagi dah. Pak. Keterbaruannya selain pakai algoritmanya dua nih yang punya Mas Nanda dan yang lain katanya penelitian terdahulu cuma Iya Pak. pakai satu itu apa lagi? Eh, Kebetulan dalam penelitian terdahulu tuh decision tree-nya tidak cocok juga itu Pak. Decision tree-nya nggak cocok. Iya, Kalau punya Mas Nanda cocok. lebih keakuratan sih Pak. Mencari keakurasiannya itu cocok apa nggak cocoknya begitu Pak. Nah, yang penelitian sebelum terdahulunya atau sebelumnya dibilang nggak cocoknya kenapa? Karena dia membuat nilai 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 apa? Nilai nilai jadi antar nilai akurasinya itu dibuat dari 0,90 sampai 100 begitu Pak. Jadi ada penilaian tersendiri dari dia begitu Pak. Nah, kalau yang punya Mas Nanda, Tidak 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 menggunakan akurasi sendiri Pak. terus Secara akurasinya umum dari secara umum aja Pak. Dari hmm, nilai akurasi, nah, penilaian akurasi. Mas Nanda ini kan tadi bilang algoritmanya pakai dua nih ya. Iya. Dalam penerapannya, saya ke teknis saya. Dalam penerapannya, ini diprosesnya k-means dulu, terus diproses lagi pakai decision tree stepnya, atau dua algoritma itu langsung proses berjalan secara bersamaan, paralel. Satu-satu Pak. Jadi Apa dulu yang algoritma pertama? K-means dulu, baru descentry begitu Pak. Dari k-means hasilnya seperti apa? Bisa membentuk cluster begitu Pak. Cluster. Terus dari Iya. cluster diapain? Habis dari cluster kita olah eh, pengklasifikasian Pak. Pakai decision tree. Iya betul Pak. Klasifikasinya seperti apa kalau decision tree itu?
Sampai dapetin angka 71 itu prosesnya gimana, Mas? 71%. Ada di slide Pak. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Ini Pak. Ini. Iya Pak. Nah, pemodelan decision tree-nya boleh dong dijelaskan ke saya. Saya agak kurang begitu paham decision tree itu. Ini berikut pohon keputusan decision tree yang berupa kayak nilai agama Pak. Terus entropi itu nilai tidak pastian, itu ada sampel, lalu ada sampelnya yang digunakan 7, yaitu value, ada value juga begitu Pak, dari pohon keputusan tersebut. Terus, udah. Kalau penjelasannya, penjelasan dari pemodelan desentri ada di sebelahnya Pak, ada di Gimana? sini Pak, Ya, yang mana? yang penjelasan desentri itu hasilnya Pak. Iya, iya, apa? Dijelaskan ke saya. Gak mungkin kan saya diminta baca sendiri dan mengerti sendiri. Eh, Mas Nandi buat sendiri kan? buat sendiri Pak. Ya, masa yang nggak bisa menjelaskannya apa yang sudah dibuat sendiri. Oke lah, terakhir dah. Dari sebelumnya penelitian-penelitian terdahulu, nilai keakurasinya ini berapa sih? Ada nggak yang di atas 71% atau hanya Mas Nandia yang di atas 71%? Penelitian terdahulu itu 68% Pak. Nggak ada yang di atas Dibuat. 71%. Cuman satu apa, belum apa namanya, cuman satu jurnal saja sih Pak, Apa? Di yang atas tujuh yang puluh persen? iya, yang menggunakan, yang studi literatur yang menggunakan dysentery itu hanya satu saja begitu Pak. Akurasinya Enam- berapa tuh dia? 68% Pak. Yang lain nggak pakai decision tree. Enggak Pak, Nilai akurasinya berapa? Lebih baik. lebih baik Pak, Kok akurasinya kan 71%. itu kan 71% Mas Nandia ya? Iya betul Pak. Kalau yang penelitian-penelitian terdahulu sebelumnya yang sejenis berapa? Lebih baik. Lebih dari Ya, 71%. kurang Pak, 68% Pak. Itu yang decision tree doang kan? Iya. Ya, algoritma yang lain yang dipakai berapa persen akurasinya? Oh, tidak dihitung Pak akurasinya. Di jurnalnya, di papernya mereka itu nggak ada ditunjukkan tingkat akurasinya. Enggak ada Pak. Oh, oke lah. Dari saya itu aja. Silakan, Bu Cian. Oke, Mas Nandia. Mas Nandia membuat tabel state of the art nggak? Tidak Bu. Bisa ditunjukkan kalau ada. Tidak Bu. Tabel dit art itu apa itu? Itu adalah literatur review, tapi dibuatkan tabel. Jadi ketahuan nih jurnal-jurnal mana yang relevan, lalu kita bisa menganalisis outputnya apa. Lalu dibandingkan dengan penelitian Mas Nandia. Ada nggak? Eh, Kalau untuk di laporan TA-nya, apa, laporan tugas akhirnya itu tidak ada Bu. Oke, state of the art nggak ada ya. Iya, tidak Lalu Bu. untuk tingkat kesiapan teknologi atau TKT di jurnal ini apa? Di level berapa? Tidak ada Bu. Tidak ada. Tingkat kesiapan teknologi itu kan di buku panduan tugas akhir ada tuh level-levelnya. Nah, level yang dibuat oleh Mas Nandia ini levelnya sampai berapa? Itu tidak, saya belum dilihat di buku pedoman Bu, yang TKT ini. Oke, dari saya itu aja, Pak Riyad. Silakan. Udah, Bu Cian. Cepet banget, Bu Cian. Oke, Mas Nandia ini. eh Tadi ada revisi-revisi dari saya sama Bu Cian itu dicatat ya. Nanti kan akan disetor ke kita buat dilakukan penilaian. Nah, Mas Baik Pak. Nandia, ini penyusunan laporan ya. Laporannya disusun juga kan ya? Iya Pak.
pastikan nggak ada typografi di situ ya, nggak ada salah-salah ketik atau nggak ada salah typo ya, nggak ada yang typo di situ pokoknya. Terus penggunaan istilah asingnya diperhatikan, kalau asingnya di Italia pokoknya ikuti semua panduan yang ada dari panduan tugas akhir yang sudah dibuat oleh koordinator tugas akhir di Universitas Siber Asia, Ya, sehingga nanti udah rapi lagi nggak ada revisinya. Dan itu juga setelah direvisi ya baru dicek lagi segala macam ya. Pokoknya baik, Pak. benar-benar diikuti aja semua aturan yang ada. Nah, mungkin dari Bapak Sahid atau Pak Ucu ada yang mau ditambahkan? Silakan. Halo, halo. Ya, halo Pak Ucu. Ya, ya. Silakan Pak kalau mau Ya, ditambahkan. oke. Ya, oke itu di anu ya, di follow, diperbaiki Baik, Pak. tambahan tadi dari Pak Riyad sama Pujian ya. Di Oke. tambahan mempertajam isi daripada itu tulisan ya. Ya, Pak. Ya, jadi itu segera dibuat ya. Dibuat. Tapi yang penting secara hasil ya kan, memang kan ini ya, itu banyak orang yang membuat data science dengan model-model seperti ini tuh yang paling agak sulit dijelaskan itu memang adalah masalah akurasi ya. Semua mengklaim akurasi, gitu ya. Tapi akurasi itu sebetulnya berbanding lurus dengan jumlah data yang digunakan kan gitu, jumlah data. Jadi itu kalau nanti di dalam tabel state of the art-nya usahakan mencari data yang hampir sama. Jumlah data Anda berapa, Nanda? 28, Pak. 28. Iya, Pak. Berarti Anda mencari data yang kurang lebih ukurannya sama. Itu baru apple to apple ya. Jadi coba cari itu model yang sama seperti ini ya, model yang sama kan, dengan mungkin juga kasus yang sama kan, tapi jumlah datanya comparable, jumlah datanya ya. Iya. Coba saya tanya kepada Anda, akurasi Anda ini misalkan diuji coba untuk 1.000 data, apakah sama 70%? Tidak, Pak. Eh? Tidak, Pak. Tidak sama. Pasti akurasinya berbeda, Pak. Kok bisa? Karena jumlahnya, Pak. Karena jumlahnya, Pak, berbeda. Nah, cara jawabnya bukan seperti itu, Nandia. Coba Anda lihat rumusnya K-means itu. Apa rumusnya K-means? Ini, Pak. Menghitung Nah, apa entropi, Pak. maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Menghitung centroid awal, Pak. Nah, Menentukan atas cluster. atas. Ini ya, cari cara menjelaskannya bukan seperti itu. Tadi yang diminta Pak Ria itu bagus ya di dalam kesimpulan itu kaitkan dengan size ukuran datanya, ya. K-means itu, ya kan, dengan konsepnya itu mensyaratkan bahwa ada yang namanya probability error. Coba lihat ya, log gitu. Log itu kan probability ya, Iya. ada kemungkinan ya. Memang harus seperti itu. Metode itu mendekati 100%. Tidak ada metode yang 100% eksak, itu nggak ada. Kalau metode itu eksak 100%, ya sudah selesai semua permasalahan kan gitu ya. Tapi justru karena tidak 100%, orang itu berlomba-lomba untuk mendekati 100% dengan berbagai macam metode, teknik dan kombinasi atau integrasi atau juga optimasi ya, terakhir ya. Jadi metode Anda ini coba di atas tadi ya. Kalau size ukuran datanya besar ya, itu cara menjelaskannya ya. Memang Anda kan masih S1 ya, jadi nggak apa-apa ya. Kayak ke atas ya. Iya. Tadi atas. Nah, rumus tadi loh, rumus. Oh, ini Nah, disentuh. rumus apa entropi itu Nana? Rumus ketidakpastian, Pak. Soal tidak Nah, peraturan. ketidakpastian ya. Ketidakpastian ditentukan oleh apa itu? Faktornya apa? Luaknya, Pak. Bukan ditentukan oleh ini rumusnya. Tapi secara nalar ya, rumus ini tidak bicara angka ya. Dia bicara filosofi ya. Entropi itu, ketidakpastian itu ditentukan oleh ukuran daripada data. Itu intinya ya. Data itu ya secara fakta ya kan, itu pasti error. Cuma errornya itu ya dientropi sama dia ya. Sehingga
untuk menghitung apa itu tujuannya adalah entropi itu ketidakpastian itu mau kita perkecil sehingga apa sehingga gain ya ketemulah rumusan mengenai gain ini ya Iya, Pak. gain mengenai ya tingkat kesalahannya itu agar tidak membesar ya. Nah untuk Iya, Pak. menghitung gain bawahnya tadi itu bawah kalah mana Anda? Ini, Pak. Nah ini loh ya. Jadi kalau misalkan ukuran datanya Anda 25 dengan 1000 itu kan sentroidnya berubah. Variasi Iya, Pak. sentroidnya makin mana? Makin besar mana? Variasi sentroidnya. Masih besar yang 1000, Pak. Hah? Gimana? Yang 1000, Pak. Gini. Kalau ukuran datanya 1000, halo, Iya, ya, errornya itu semakin besar atau semakin kecil menurut Anda? makin kecil, Pak. Very good. Semakin kenapa? Karena banyak data, Pak. Nah, karena sentroidnya itu semakin presisi. Ini DX-nya itu. Jadi errornya kenapa jarak antar pusatnya itu semakin kecil. Kecil, Apa kalau ukuran datanya Anda sedikit, errornya itu semakin besar. besar, pinter gitu ya. Nah, itu jelaskan cara lugas nanti ya. Jadi kalau Anda kalau masalah programming teknis itu Anda pasti gampang mudah ya. Tapi menguasai itu penting K-means itu. Apa sih maksudnya filosofi K-means itu? Iya, Ya. Nah, itu kalau Anda sudah bisa jelaskan ini udah jadi dokter kamu nanti ya. Ya, iya, Pak. gitu ya. Jadi ketidakpastian diakibatkan oleh populasi data yang digunakan. Ya, itu ya. Karena ketidakpastiannya sangat tinggi, maka harus dibuat rumusan mengenai kesalahannya berapa, ya. Nah, kesalahan dari data populasi itu dibuat konsep sentroid ini, ya, jarak antar sentroid ini, ya, titik pusat ini, ya, sehingga kalau datanya semakin besar, maka rata-rata tingkat kesalahannya semakin Kecil. eh, halo, Oh iya, Pak. semakin apa? Makin kecil, Pak. Nah, very good, ya. Itu kan close, ya, Ya, close. Pak Ucuk, mohon maaf ini karena kita kayaknya kendala di Zoom, jadi waktunya tinggal sekitar 4 menit lagi. Pak Ya, Ucuk, oke, udah. udah Ya, ya. masih ada lagi Pak? Atau sudah? Nah, gini ya. Nandia ya, ini penting ya kan. Kalau masalah programming itu gampang ya, tapi menjelaskan hasil dengan menguasai konsepnya itu lebih penting ya. Iya, Jadi Pak. Anda tambahkan lagi uraiannya tadi ya dengan diskusi kita tadi sebentar tadi itu ya. Iya, Pak. Ya. Jadi Iya, Pak. Anda programming apapun itu pasti bisa. Zaman sekarang itu nggak bisa programming ya karena sudah ada AI ya. Tapi menjelaskan sesuai dengan konteks metode yang kita gunakan jauh lebih penting ya. Gitu ya. Nanti ya. Iya, Pak. Oke, yaudah tambahkan. Oke, terima kasih banyak Pak Ucuk. Mas Ya, oke, Nandia, oke. saya Iya, put on waiting room dulu sebentar sambil iya, Pak. kita diskusi untuk hasil dari sidang Mas Nandia. Iya, Nanti balik lagi saya admit lagi ya. Jangan kemana-mana ya, tunggu dulu. iya. Oke, Pak Ucuk, boleh minta penilaiannya Pak? Linknya saya share di kolom chat untuk BAP-nya. Halo, Pak Ucuk. Mas Said di up tuh. Pak Ucuk belum nilai tuh. Saya udah ini udah saya PM Pak, bentar. Oh, sip. Belum ya Pak ya? Belum diisi ya? Belum. Zoom-nya tinggal 3 menit. Ih. Bentar, saya printer dulu Pak, bentar. Loh kok? Pak Ucuk, halo Pak. Kayaknya sih lurus sih Pak, tapi mungkin nilainya aja sih Pak yang paling menurut. Hah? Ya oke udah, aku nilai 100 udah. Oh, udah nilai. Ya. Oke, 100. saya kasih, Ya. saya bantu nilai. Kasih Oke. aja. Ya. Sip, terima kasih Pak Oke. Cuk. Saya Terima lanjut kasih, Pak. pengumuman ya Pak ya. Iya. Iya.
Halo, Mas Nandia? Halo, cek. Standby, Mas Nandia? Oke, saya umumkan ya. Oke, berdasarkan hasil sidang pada hari ini Rabu tanggal 27 Maret 2024 dengan nama mahasiswa peserta sidang Nandia Rifki Jevintia, judul tugas akhirnya adalah penerapan algoritma Kimins dan decision tree dalam menentukan siswa berprestasi. Dengan dosen pembimbing pertama Dr. Ucuk dari Salam STMT, pembimbing kedua Syahid Abdullah SSI MKOM, dosen penguji pada hari ini adalah saya sendiri Riyad Sahara dan Ibu Cian Ramadana Hasoltin SKOM MKOM. Berdasarkan penilaian dari dosen penguji dan pembimbing, maka untuk Mas Nandia Rifki Jevintia pada hari ini dinyatakan hasil tugas akhir adalah lulus dengan perbaikan. Selamat Mas Nandia. Oke, jangan lupa untuk revisinya itu ditunggu paling lama adalah 1 minggu dan silakan setor ke dosen penguji 1 dan 2 agar nanti bisa diteruskan ke proses selanjutnya. Selamat ya Mas Nandia ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Mas Nandia. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Oke. Oke, cukup ya. Selamat ya, Ya. Nandia ya. Anda Iya, Pak. menjadi lulusan Terima kasih. pertama di Universitas Berasia, ya. Lulusan pertama. Anda dari mana domisili, Nandia? Domisili di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Pak. Oh, alah, Jakarta, Jakarta juga. Oke ya, kasih tahu teman-teman Anda, ya, ajak untuk kuliah di Unsia, ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Jadi Anda kan terbukti ya bisa lulus 3,5 tahun ya, gitu kan. Iya, Ini promo ya, promo yang baik ya, promo baik, Pak. Ramadan ya, anggap aja gitu ya. Jadi tahap itu nanti Anda diundang untuk yudisium ya. Sorry, yudisium nanti Pak Syahid coba nanti diusulkan yudisium ya. Kapan kita yudisium ya? Yudisium itu pengumuman kelulusan secara apa itu? Secara ini ya, secara de jure ya, secara ex carector ya. Jadi ini lulus de facto ya kan. Kemudian nanti lulus resminya ya,